Kemudian di tubuh lebah Mang Feng. Mang Feng saat ini sedang istirahat karena lukanya diinjak-injak para serangga. Tapi di sini Mang Feng mengeluarkan skill space spasial dan bertukar posisi dengan tubuh manusia Mang Feng. Wah, keren ini Mang Feng. Ia sudah bisa mengendalikan skillnya dan bertukar tubuh. Mantap, Paul. Mang Feng pun langsung melihat sekitar. Dan ternyata dirinya sangat kecil. Ukuran tubuh manusianya begitu kecil di hadapan rumah lebah. Itu artinya tubuh lebahnya besar banget. Buset. Mang Feng merasa dirinya seperti berada di dunia raksasa. Ia merasa kecil sekali di sini. Kemudian Ngenat Yue datang. Ia membawa makanan untuk Mang Feng. Tapi Ngenat Yue tidak melihat ada Mang Feng. Ia cuma melihat ada makhluk kecil yang bisa bergerak. Apaan itu? Tanya Yue. Yue pun menatap Mang Feng dengan penuh curiga. Tapi juga ia penasaran, makhluk apaan ini? Ngengat Yue pun membawa Mang Feng manusia ke hadapan adiknya Ngengat Wue. Ia bertanya kepada adiknya itu, apa dia tahu makhluk kecil ini makhluk apa? Setelah melihatnya, Ngengat Wue tidak tahu apa itu. Mungkin jenis kutu kecil yang belum pernah dijumpai selama ini. Spesies langka gitu. Buset, Mang Feng manusia dikira spesies kutu langka. Ngengat Yue jadi bingung mau diapain ini kutu. Apa buat kasih makan Mang Feng saja nanti? Ampun dah, jangan ditarik-tarik. Ucap Mang Feng manusia. Kemudian di area Danau Zenka, kumbang merah dan mantis sedang menghadang 3 serangga yang mau menemui Mang Feng. 3 serangga itu dihadang karena memaksa masuk dan mau menemui Mang Feng. Kami datang dengan damai dan kami ingin menemui Raja Serangga Mang Feng. Kenapa kalian menghalangi kami untuk menemui Raja Serangga? Kalian ini pengawal yang tidak memiliki bakat yang hebat. Kalian malah membiarkan Raja Serangga Mang Feng terluka. Aku merasa kecewa dengan pengawal lemah seperti kalian. Harusnya Raja Serangga duduk manis dan kalian bawahannya yang bekerja keras. Sudah kami katakan kalau Tuan Mang Feng adalah Raja Serangga yang bijaksana. Beliau terluka karena melindungi kami bawahannya. Beliau bahkan rela menerima serangan demi melindungi kami. Jadi saat ini kami tidak mengizinkan siapapun untuk menemui Tuan Mang Feng, karena beliau sedang istirahat memuliakan dirinya. Kemudian kita kenalan dulu sama 3 serangga ini. Yang pertama ada nyamuk cikungunya. Ia monster nyamuk tier bintang 1. Kemudian ada kecoa Madagaskar, monster kecoa tier bintang 1. Yang ketiga ada capung biru, monster capung tier bintang 1. Kalau kalian spesial mega mengindahkan ucapan kami, maka kami terpaksa akan mengusir kalian dengan cara kekerasan. Bersiaplah mantis, siap kumbang merah. Akan tetapi, si capung biru pergerakannya sangat cepat. Mantis tidak menyadari keberadaan capung yang ternyata sudah ada di belakangnya. Capung itu pun langsung mengeluarkan skill miliknya, yaitu Iron Wing atau sayap besi. Melihat itu Mantis tidak gentar. Ia langsung menahan serangan capung biru itu. Mantis berusaha keras untuk tetap mengikuti kecepatan capung biru. Kecoa Madagaskar juga menyerang kumbang merah. Ia menggunakan skillnya, Drill Attack. Pusaran tombak kecil di mulut kecoa berputar dengan cepat. Dan itu seperti jarum besar yang siap menembus apapun yang menempel kepadanya. Tapi ternyata skill itu mudah sekali dihentikan kumbang merah. Kecoa Madagaskar langsung diam. Ia kaget serangannya bisa berhenti dengan mudah. Kumbang merah pun melempar kecoa Madagaskar. Ia merasa si kecoa terlalu lemah. Tapi ternyata kumbang merah mengalami luka, cairan merahnya keluar dari tangannya. Dan tiba-tiba, cairan merahnya terbang. Kumbang bingung. Kenapa cairan merahnya terbang seperti itu? Kumbang merah jadi bingung melihatnya. Dan ternyata cairan merah itu diserap oleh nyamuk cikungunya. Ini skill si nyamuk, yaitu water manipulation. Rasanya tidak enak, kau ini selama hidup makan apa sih? Kenapa rasanya begitu menyakitkan? Makanan sehari-hari kumbang merah adalah kotoran. Aku adalah jenis kumbang kotoran. Jadi wajar kalau rasanya tidak enak. Waduh, pantas saja Akun merasa sesuatu yang sangat tidak enak. Ucap nyamuk sambil membuang cairan merah yang ia hisap sebelumnya. Kemudian dari atas markas Danau Zenka, ada 3 lebah yang sedang mengawasi pertarungan para pengawal Mang Feng. 3 lebah itu ada lebah Bi, Mang, dan Meng. Lebah Meng mengatakan kalau para pengawal Mang Feng tidak begitu hebat. Mereka lemah tanpa armor Zik Warrior. Sepertinya mereka butuh latihan darimu lebah Bi. Ogah bener, ucap lebah Bi. Kemudian kembali ke Ngengat Yue. Saat ini Ngengat Yue sudah memahami keadaan Mang Feng.
Ia paham kalau makhluk kecil ini adalah Mang Feng. Jadinya ia pegang dengan hati-hati si Mang Feng biar tidak keinjak. Ngengat Yue bertanya, kenapa Mang Feng jadi kecil seperti ini? Apa tubuhnya menyusut karena sakit? Mang tidak menjelaskannya secara detail. Ia masih bingung dengan keadaannya sekarang. Nggak mungkin juga kalau ia mengatakan tubuh lebahnya adalah avatar. Nanti, pada nggak percaya. Lebih baik diam dulu aja, daripada jadi ribet. Pertempuran pun masih terjadi. Para pengawal Mang Feng masih melawan 3 serangga yang baru datang. Mereka saling adu tumbuk dengan skill-skill yang mereka keluarkan. Ngengat Yue bertanya, kenapa ada pertarungan di sini? Apa itu tidak berbahaya? Nggak tahu, mereka cuma mau menemui Tuan Mang Feng, tapi kata kumbang merah Tuan Mang Feng sedang istirahat, tidak boleh diganggu. Tapi 3 serangga itu memaksa, jadi adu tumbuk dah. Mang Feng yang melihat itu pun jadi heran. Kenapa mereka mencariku ya? Emang ada apa? Mang Feng pun berkonsentrasi untuk pindah ke tubuh lebahnya yang sekarang ada di sarang naga luar angkasa. Dan ternyata Mang Feng berendam di cairan penyembuhan milik Raja Naga Singkong. Dengan berendam di cairan itu, tubuh lebah Mang Feng jadi cepat sembuh. Wah, ini efektif sekali, mantap. Mang Feng pun menggunakan special space dan ia berpindah lokasi dengan tubuh manusia Mang Feng. Berhenti-hentikan adu tumbuk yang kalian lakukan. Aku Raja Serangga Mang Feng, sebenarnya apa yang sedang kalian lakukan di sini? 3 serangga itu pun berkumpul langsung di hadapan Mang Feng. Mereka senang sekali bisa bertemu Mang Feng yang perkasa, seekor lebah kuning yang bisa merebut kembali Danau Zenka dari kekuasaan naga luar angkasa. Dan juga mengalahkan naga tier bintang 3. Keren banget. 3 serangga itu pun langsung memberikan rasa hormatnya kepada Mang Feng. Mereka langsung bersumpah setia kepada Mang Feng. Kemudian nyamuk mengungkapkan isi hatinya. Ia saat ini sangat ingin bergabung dengan pasukan Mang Feng. Ia begitu suka dengan Mang Feng yang berjuang membebaskan para kaum serangga dari penindasan, terutama penindasan para naga luar angkasa. Mereka ingin bergabung untuk sama-sama menghilangkan penindasan itu. Wah, keren banget ini. Mereka bertiga sudah tier bintang 1 lagi. Mantap, ucap Mang Feng dalam hati. Kemudian kecoa Madagaskar menjelaskan kalau dirinya sangat tertarik dengan Mang Feng karena Mang Feng mengeluarkan berita melalui catatan yang hebat. Dikatakan dalam catatan ini, Mang Feng bertarung dengan gagah berani melawan naga tier bintang 3. Walaupun banyak mengalami luka, tapi Mang Feng tetap berjuang dan akhirnya menang. Walah, tulisan. Ini seperti cerita pertarunganku, tapi kayaknya dilebih-lebihkan ini mah. Aku kan bertarung dengan 4 serangga. Kenapa dibilang sendirian? Mang Feng pun menatap ulat Mau-Mau dan kutu busuk. Sepertinya ini ulah mereka berdua. Wah, ternyata Raja Mang Feng jadi terkenal sekarang ya, ucap Mau-Mau. Iya, Mang Feng adalah raja hebat yang mengalahkan naga bintang 3 sendirian. Keren banget, ucap kutu busuk. Buset, jadi ini ulah kalian. Kemudian ada semut yang membawa patung Mang Feng. Mereka disuruh Mau-Mau untuk membuat patung itu. Ada juga kumbang kepik yang memberi laporan kalau cetakan perkamen tentang pertarungan Mang Feng sudah dicetak 1000 eksemplar. Dan sekarang siap dibagikan. Oke, laksanakan sebar sekarang juga. Gaspol. Patungnya juga ditaruh di depan Danau Zenka. Biar para melihat kegagahan Tuan Raja yang mulai Mang Feng, sang lebah kuning pemegang Royal Seal. Buset, panjang banget. Mang Feng pun bingung kenapa mereka berdua malah melakukan hal tidak penting seperti ini. Bukannya fokus latihan, malah nyebar gosip. Waduh, aman bos, aman. Akan aku tambahi lagi ceritanya, ucap ulat Mau-Mau. Oke bos, sekarang aku mau kerja lagi bos. Semangat berjuang bos Mang Feng. Walah, ampun dah ini 2 serangga gabut. Malah bikin acara gosip menggosip. Yah, udahlah dibiarkan saja. Lagian kenapa cewek nyamuk ini menatapku terus? Apa ia mau menghisap cairan merah dalam tubuhku? Waduh, gaswat. Bisa kering kerontang tubuhku kalau dihisap.